Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita masuk ke chapter Job Order Costing atau perhitungan biaya pesanan. Pengertian dari Job Order Costing yaitu suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, tumpukan, atau pesanan pelanggan yang spesifik. Karakteristik biaya pesanan pertama, sifat proses produksi yang dilakukan terputus-putus dan tergantung pada pesanan yang diterima. Artinya, suatu perusahaan yang menggunakan sistem job order costing, maka dia hanya akan memproduksi apabila ada pesanan saja. Jadi pada saat tidak ada pesanan, maka perusahaan tidak akan produksi. Kedua, spesifikasi dan bentuk produk tergantung pada pesanan. Jadi, perusahaan hanya akan memproduksi sesuai dengan pesanan, bentuk spesifikasinya. Ketiga, pencatatan biaya produksi masing-masing pesanan dilakukan pada kartu biaya pesanan secara terperinci untuk masing-masing pesanan. Jadi, satu pesanan, satu kartu biaya pesanan, gitu ya. Keempat, total biaya produksi untuk setiap elemen biaya, yaitu elemen biaya dari biaya produksi, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP dibebankan, itu dikalkulasikan setelah pesanan selesai. Kelima, biaya per unit dihitung, yaitu dengan membagi total biaya dibagi dengan total unit yang dipesan, di mana total biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP dibebankan. Dan yang keenam, akumulasi biaya pada umumnya menggunakan biaya normal. Ketujuh, produk yang selesai dapat disimpan ke gudang barang jadi atau langsung diserahkan pada pemesan. Biaya pesanan terdiri dari pertama, biaya bahan baku langsung, kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah BOP dibebankan. Manfaat perhitungan biaya pesanan yaitu pertama, untuk penetapan harga jual dan pengendalian biaya, karena pada umumnya calon pelanggan selalu meminta estimasi biaya terlebih dahulu sebelum memesan produk yang diinginkan sesuai dengan spesifik, ya kan? Dan seringkali mereka memesan atau memberi pekerjaan terlebih dahulu akan membandingkan dengan pesaing yang ada. Dan yang kedua, file kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan produk dalam proses. Kartu biaya pesanan. Apa itu kartu biaya pesanan? Yaitu dokumen yang merupakan dokumen dasar dalam perhitungan biaya pesanan dengan mengakumulasikan biaya untuk setiap pesanan. Jadi satu pesanan, satu dokumen kartu biaya pesanan. Kedua, karena biaya diakumulasikan setiap pekerjaan, batch atau lot, maka dalam dokumen ini memperlihatkan pertama, bahan baku langsung, kedua, tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah BOP yang dibebankan untuk setiap pesanan. Berikut ini adalah bentuk kartu biaya pesanan. Yang di atas ini adalah nama perusahaan yang memproduksi, lokasinya, terus kartu biaya pesanan, selanjutnya nomor pesanan berapa, jenis produknya apa, tanggal pesan kapan, tanggal selesainya kapan, pemesannya siapa, sifat pesanannya bagaimana, jumlahnya berapa, harga jualnya berapa. Nah, untuk biaya pesanan terdiri dari tiga, pertama biaya bahan baku langsung, kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah BOP dibebankan.
Ya, ini contohnya terperincian, misalnya di tanggal sekian bahan baku langsung yang dipakai yaitu kertas X dengan total harganya 850.000. Terus bahan baku tinta B 500.000, jumlah bahan baku yang digunakan yaitu 1.350.000. Nah, sedangkan BTKL yang telah digunakan yaitu Rp900.000. Selanjutnya untuk menghitung dibebankan, misalnya perusahaan menggunakan estimasi 150% dari pemakaian BTKL. Berarti 150% kali BTKL-nya berapa? 900. Maka 900.000 kali 150% yaitu Rp1.350.000. Total, kita totalkan antara ini, total biaya bahan baku langsung, total biaya tenaga kerja langsung, dan total BOP dibebankan. Total biaya produksinya adalah Rp3.600.000. Jurnal yang diperlukan dalam job order costing yaitu pertama, jurnal pemakaian bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Untuk bahan baku tidak langsung ini ada disebut juga bahan penolong ya. Pembelian bahan baku, otomatis persediaan bahan bakunya bertambah dong yang ada di gudang material, maka di debitnya adalah persediaan bahan baku. Terus di kreditnya, apabila transaksi pembeliannya secara kredit, maka timbul hutang dagang. Namun apabila pembelian persediaan barang bahan bakunya secara tunai, maka kreditnya kas, gitu ya. Ini option salah satu. Tergantung transaksinya, kredit atau tunai. Kedua, pemakaian bahan baku. Nah, untuk pemakaian biaya produksi yang terdiri dari 3 tadi ya, pemakaian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP dibebankan, debitnya menggunakan akun barang dalam proses, ya, debitnya barang dalam proses. Terus kreditnya yaitu persediaan bahan baku, karena bahan baku dipakai, maka persediaan bahan baku yang ada di gudang material akan berkurang. Nah, barang dalam proses yaitu bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi di pabrik. Dan yang ketiga, jurnal pemakaian untuk bahan penolong. Bahan penolong itu kan termasuk akun BOP, ya, BOP. Karena pemakaian bahan penolong berarti pemakaian secara real, maka adalah BOP sesungguhnya. Debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya persediaan bahan penolong, ya. Ingat ya, kalau pemakaian bahan ini pemakaian bahan penolong yang kalau pemakaian berarti kan memang real yang sudah dipakai, makanya BOP sesungguhnya. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja di akhir bulan perusahaan pasti akan melakukan tutup buku atau closing, ya. Tenaga kerja yang sudah bekerja semuanya dihitung, walaupun belum tanggalnya gajian. Ya, misalnya tanggal gajian tanggal 10. Di akhir bulan perusahaan pasti akan closing, dihitung dulu total gaji dan upahnya. Ini total gaji dan upah, berarti seluruh karyawannya, baik terdiri dari buruh pabrik, terus karyawan pabrik selain buruh kan, misalnya OB, kepala bagian, admin pabrik, bahkan termasuk karyawan office, karyawan pemasaran, semuanya ya ditotalkan. Karena belum waktunya gajian, baru menghitung aja beban gaji dan upah, maka di akhir bulan kreditnya yaitu utang gaji dan upah, gitu ya. Saya kasih contoh ya, misalnya perusahaan Olimpik total gaji seluruhnya dalam sebulan misalnya 1M ya, 1M. Terus selanjutnya dari gaji dan upah yang sudah dibebankan ini kita distribusikan ke masing-masing ke pembebanan pertama, yaitu ke distribusi pembebanan BTKL, yaitu debitnya BDP, BTKL, kreditnya gaji dan upah. Nah, ini pemakaian BTKL ini kan termasuk komponen biaya produksi yang kedua ya, pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Makanya debitnya barang dalam proses. Nah, kreditnya gaji dan upah. Misal untuk pemakaian biaya tenaga kerja langsung dari total 1M tadi, untuk BTKL-nya tok itu misalnya 400 juta. Misalnya 400 juta. Nah, ini berarti kita alokasikan yang tadi sudah kita bebankan 1M, BTKL 1
400 juta. Berarti dari total 1M dikurangi 400 juta, sisanya 600 juta ya. Kita alokasikan ke biaya-biaya lainnya. Contohnya ke BOP sesungguhnya yang lainnya. Misalnya tadi untuk BOP sesungguhnya, saya ulang ya. Tadi misalnya total gaji dan upahnya 1 miliar yang sudah dibebankan ke BTKL 400 juta, sisa 600 juta. 600 juta itu ternyata itu adalah gaji karyawan pabrik selain buruh, misalnya OB pabrik, admin pabrik, supervisor pabrik. Nah, itu totalnya misalnya 250 juta. Nah, berarti tadi 400 ditambah 250, maka totalnya 650 juta. Misalnya biaya gaji admin dan umum atau office misalnya 200 juta. 200 juta, maka totalnya yang sudah dialokasikan 850 juta gaji dan upah. Sisanya biaya gaji pemasaran 150 juta. Berarti ini total gaji dan upah untuk biaya tenaga kerja tidak langsungnya ini. Tadi ini kan 250 juta ditambah 200 juta ditambah 150 juta sama dengan 600 juta. Maka biaya gaji yang totalnya adalah 1M sudah dialokasikan ya, BTKL 400 ya kan. Untuk biaya BOP sesungguhnya tadi 250, untuk biaya kantornya 200, bagian pemasaran 150, total untuk distribusi BTKTL-nya, gaji dan upahnya yaitu totalnya 600, berarti total sudah distribusikan 1M dong. Nah, ini dikredit 400 ditambah 600, 1M, di debitnya 1M, berarti balance ya. Selanjutnya, pas tanggal gajian nih, misalnya perusahaan gajian tanggal 10, maka utang gaji dan upah pada kas gitu ya. Nah, selanjutnya kita jurnal untuk biaya produksi yang ketiga, yaitu BOP yang dibebankan. Biaya produksi, ingat ya, di debitnya akun yang dipakai adalah barang dalam proses, yaitu berapa? Karena ini BOP berarti BDP BOP. Nah, kreditnya BOP dibebankan. Nah, selanjutnya kita akan menjurnal BOP yang sesungguhnya. Di akhir periode setelah kita selesai produksi, BOP sesungguhnya kan akan ketahuan ya. Contohnya apa? Ada di sini. Di debitnya pokoknya kita menggunakan totalnya yaitu BOP sesungguhnya. Kreditnya ini adalah biaya overhead pabrik lain-lainnya. Contohnya ada beban penyusutan pabrik. Kalau di dalam akuntansi beban penyusutan pabrik itu kan jurnalnya beban penyusutan gedung pabrik, debitnya akumulasi penyusutan gedung pabrik. Nah, di debitnya beban penyusutan pabrik itu di dalam akuntansi biaya kan sudah tergantikan akunnya namanya BOP sesungguhnya. Nah, kreditnya tetap yaitu menggunakan akumulasi beban akumulasi penyusutan gedung pabrik. Misalnya gitu ya. Nah, misalnya pemakaian asuransi mesin pabrik misalnya ya. Kalau di dalam akuntansi keuangan kan jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka gitu ya. Nah, di dalam akuntansi beban asuransinya sudah tergantikan dengan akun BOP sesungguhnya, diganti lah ya dengan akun ini. Namun kreditnya tetap sama yaitu asuransi dibayar di muka. Nah, lanjutnya listrik pabrik. Listrik biasanya kan pemakaian misalnya di bulan Januari itu kan akan dibayarkan atau akan timbul tagihan kan. Misalnya tanggal 10 ya kan. Nah, baru tagihan kan. Kalau di dalam akuntansi keuangan adanya tagihan biaya listrik kan di debitnya beban listrik pada utang usaha ya kan. Nah, beban listrik di dalam akuntansi biaya pokoknya seluruh beban-beban overhead pabrik lain-lainnya itu yang real terjadi itu menggunakan akun BOP yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kreditnya utang usaha karena memang listriknya belum dibayar walaupun sudah dibebankan. Begitu juga air pabrik, telepon pabrik gitu ya. Tagihannya sudah ada tapi belum
dibayar, maka kreditnya kan hutang usaha gitu ya. Nah, debitnya BOP sesungguhnya aja gitu untuk akuntansi biaya ini. Selanjutnya, penutup BOP yang dibebankan. Nah, BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya harus kita tutup. Coba kita lihat. Untuk jurnal BOP dibebankan, statusnya kan akunnya dikredit, sedangkan BOP sesungguhnya akunnya di debit. Nah, kita balik. Yang tadinya BOP ini dibebankan, ini tadinya dikredit, harus kita debit. Yang BOP sesungguhnya di debit, harus kita kredit untuk mendapatkan selisihnya. Nah, kan BOP yang dibebankan berapa, BOP yang sesungguhnya berapa. Nanti biasanya kemungkinan besar akan terjadi selisih. Kalau terjadi selisih, misalnya BOP sesungguhnya lebih besar nih, 1.500 misalnya. Sedangkan BOP yang dibebankan hanya 1.000 gitu ya, 1.000. Berarti kan selisih 500. Lebih besar mana? Kan lebih besar kredit, berarti selisihnya di debit 500. Selisihnya itu menggunakan akun HPP ya. Misalnya sebaliknya, misalnya BOP yang dibebankan 1.500, namun BOP yang sesungguhnya hanya 1.000. Berarti kan supaya balance yang 500-nya ditaruh mana? Di kredit. Terus menggunakan akun apa? HPP atau harga pokok penjualan. Selanjutnya, untuk mencatat harga pokok produk jadi, artinya proses produksi di pabrik itu sudah selesai, ya kan? Yang selanjutnya akan dikirim ke gudang barang jadi, maka di debitnya persediaan produk jadi bertambah nih yang akan dikirim ke gudang barang jadi. Nah, yang kreditnya ini adalah pemakaian biaya produksi. Pemakaian biaya produksi yaitu yang tadinya ini BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya BOP, ini adalah BOP yang dibebankan. Pada saat dipakai di dalam pabrik kan akunnya di debit ya. Nih, BDP, BOP di debit, terus gitu pemakaian bahan baku langsung, BDP, BBB di debit, pemakaian BTKL ya, BTKL di debit. Nah, pada saat sudah berubah menjadi barang jadi, otomatis harus kita pindahin ke kredit supaya akunnya nol. Kita ganti ke produk barang jadi karena barang dalam prosesnya sudah selesai. Selanjutnya, misalnya di akhir bulan, tadi ya di akhir bulan Januari, di mana ada pesanan 100 unit, ternyata belum selesai semua nih. Dari 100 unit yang diproduksi itu misalnya baru selesai 93 piece gitu ya, unit gitu. Nah, berarti sisa 7 unit lagi yang masih setengah jadi, masih perlu proses produksi lagi ke bulan berikutnya ya. Maka jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses, kreditnya BDP ya. Ini bisa dipisah atau bisa jadi satu. Untuk BDP biaya bahan baku berapa, BDP tenaga kerja berapa, BDP BOP berapa yang sudah dipakai. Ini jadi misalnya yang 7 piece ini misalnya meja belum ada kakinya sebelah, belum dipernis, belum dikasih aksesoris ya kan. Baru nah itu yang bentuk meja seperti itu yang setengah jadi itu sudah menyerap biaya bahan baku berapa, tenaga kerja berapa, BOP berapa gitu ya. Selanjutnya, yang dari gudang barang jadi selanjutnya diserahkan ke pemesan, maka jurnalnya ada 2 ya. Untuk sistem ini, pertama kita hitung dulu HPP-nya, yaitu debitnya HPP, kreditnya persediaan barang jadi. Jadi persediaan barang jadi yang ada di gudang barang jadi berkurang dong karena sudah diserahkan ke pemesan gitu ya, debitnya HPP. Selanjutnya yang kedua, apabila transaksi penjualannya kredit, maka debitnya timbul hutang. Namun apabila transaksi penjualannya tunai, maka akun yang dipakai adalah kas. Kreditnya adalah penjualan ya, penjualan atau sales. Berikut ini adalah contoh transaksi ya. Pertama, ada transaksi bahan baku dibeli secara kredit sebesar $100.000. Bahan baku dibeli, berarti bahan bakunya bertambah yang ada di gudang barang jadi, debit. Karena dibeli secara kredit, maka kreditnya adalah utang usaha sebesar $100.000. Lanjut, contoh
transaksi material atau bahan baku yang diminta selama bulan tersebut untuk produksi yaitu $80.000, untuk penggunaan bahan baku tidak langsung $12.000. Artinya bahan baku yang ada di gudang material ini dikirim nih ke pabrik bagian produksi, ya, dikirim. Maka jurnal debitnya adalah, karena ini pemakaian bahan baku yang 80.000, maka debitnya BDP. BDP ini ya, tipe nggak pakai B, BDP, BBB 80.000. Nah, untuk pemakaian bahan baku tidak langsung, maka masuk ke BOP sesungguhnya 12.000 ya. Ingat bahwa bahan baku tidak langsung kan merupakan komponen BOP ya. Apabila BOP real dipakai, maka BOP sesungguhnya akun yang digunakan gitu ya. Nah, kreditnya adalah bahan baku berkurang yang ada di gudang materialnya sebesar 92.000. Selanjutnya, total beban gaji terutang sebesar 160.000 dan dibayar. Kredit dibayar. Jurnalnya pertama kita bebankan dulu nih ya, kita jurnal beban gaji terutangnya dulu, yaitu beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar Rp160.000. Selanjutnya pada saat dibayar gaji yang masih harus dibayar pada kas. Jadi jurnal ini gaji yang masih harus dibayar di kredit, kita balik karena sudah dibayar, tadinya di kredit di debit. Berarti 0, sudah dibayar nih hutangnya, kreditnya kas. Selanjutnya, contoh pendistribusian beban gaji tersebut ya, yang sebesar 160.000 ini ya. Ini beban gaji 160, ini kita distribusikan, ini terdiri dari beban gaji bagian apa aja gitu ya. Nah, kita distribusikan. Pertama, dari 160.000 itu didistribusikan untuk tenaga kerja langsungnya 65%, untuk tenaga kerja tidak langsungnya 15%, dan untuk gaji bagian pemasarannya 13%, serta bagi gaji bagian administrasi 7%. Nah, untuk pemakaian BTKL, BTKL kan komponen dari biaya produksi ya, biaya tenaga kerja langsung, biaya produksi, maka menggunakan akun BDP ya, BDP BTKL. 65% dari 160.000 sama dengan 104.000. Nah, selanjutnya tenaga kerja tidak langsung ini merupakan akun BOP kan. Nah, karena real dipakai, maka BOP sesungguhnya akunnya. Totalnya $24.000 ini didapat dari 15% dikali 160.000. Selanjutnya, gaji bagian pemasaran 13% dari 160.000, hasilnya sekian. Selanjutnya, gaji bagian administrasi 7% kali 160.000 sama dengan $11.200 gitu ya. Kreditnya beban gaji yang balance berarti sudah dialokasikan 160.000 ini terdiri dari pemakaian biaya-biaya ini gitu ya. Lanjut, BOP sesungguhnya terdiri dari adanya beban penyusutan sebesar $21.300 dan ada beban asuransi dibayar di muka $1.200. Pokoknya untuk mengidentifikasi apakah ini BOP dibebankan atau BOP sesungguhnya, di soal nanti kalau ada BOP dibebankan pasti ada namanya BOP dibebankan sekian. Nah gitu. Kalau tidak ada tulisannya BOP dibebankan, apabila ada akun BOP maka itu adalah BOP sesungguhnya. Nah begitu untuk mengidentifikasi ya antara itu BOP sesungguhnya atau BOP dibebankan. BOP sesungguhnya $22.500 di debitnya. Ini didapat dari mana? Yaitu untuk beban penyusutan pabrik ya, maka akunnya kreditnya adalah akumulasi penyusutan pabrik. Untuk asuransi dibayar di muka, kreditnya asuransi dibayar di muka. Sesuai
real beban yang terjadi ya. Totalnya berapa? Ini beban penyusutan 21.300, asuransi DBR muka $1.1.200. Maka total BOP sesungguhnya yaitu $22.500. Selanjutnya BOP pabrik umumnya. Artinya penggunaan overhead pabrik lain-lain nggak diperinci ya, misalnya penggunaan air pabrik, listrik pabrik, beban penyusutan mesin pabrik, beban asuransi mesin pabrik, dan lain-lain ya, itu totalnya $26.340, di mana 70%-nya sudah dibayar tunai dan sisanya dikreditkan ke utang usaha. Berarti ingat ya, BOP pabrik real yang terjadi berarti yaitu BOP sesungguhnya $26.340, kreditnya sudah dibayar tunai 70% dari 26.340 yaitu 18.438. Selanjutnya sisanya 30% kali 26.340 dikali 30% ya, dikali ini ya, tadi 30% dikali ini, maka hasilnya $7.902. Selanjutnya ada transaksi jumlah yang diterima dari pelanggan atas pelunasan utang mereka. Berarti menerima uang atas pelunasan utang dari pelanggan. Menerima kas ya, berarti menerima uang, debitnya kas. Atas pelunasan hutang mereka, berarti piutang bagi kita, kreditnya piutang usaha, yaitu sebesar $205.000. Selanjutnya ada transaksi hutang dagang, totalnya $227.000, dan ada estimasi pajak, hutang pajak sebesar $35.700 dibayar sama perusahaan. Berarti hutang sama hutang pajak ini, hutang usaha sama hutang pajak dibayar. Artinya berarti hutang yang posisi normalnya di kredit pada saat dibayar berarti posisinya pindah di debit. Hutang usaha 227.000, estimasi hutang pajak 35.700, dan kreditnya adalah kas $262.700 ya dibayar. Maka kreditnya kalau dibayarkan pakai uang berarti kasnya berkurang. Selanjutnya overhead pabrik diakumulasikan di perkiraan pengendalian overhead pabrik, dibebankan ke perkiraan barang dalam proses. Maaf, saya ulang ya. Untuk BOP dibebankan sebesar 150% dari pemakaian biaya bahan baku langsung. Seperti kita ketahui tadi bahwa pemakaian biaya bahan baku langsung yaitu sebesar 80.000 pemakaian biaya bahan baku langsung ya. Berarti kali 150% maka hasilnya $120.000, dan di kreditnya yaitu akun BOP dibebankan. Selanjutnya unit yang telah selesai diproduksi selanjutnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Maka barang BDP tadi, pemakaian bahan baku langsung, pemakaian biaya tenaga kerja langsung, dan BOP dibebankan yang tadinya posisinya di debit, maka kita kredit ya, taruh di kredit, totalnya berubah menjadi barang jadi. Selanjutnya penjualan sebesar 130% dari HPP, dan penjualannya itu 40%-nya dibayar tunai, sedangkan 60%-nya itu masih belum dibayar, artinya menjadi piutang usaha. Berarti kita hitung dulu penjualannya yaitu 130% dari HPP 304.000, dijual semuanya 304, dan kreditnya barang jadi kita kredit karena dijual ya. Nah, selanjutnya penjualannya HPP ini 304 kali 130% ketemu $395.200, dan 40%-nya dibayar tunai, 40% kali ini ketemu ini, sisanya 60% kali ini ketemu hasilnya ini $237.120.